Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alexis Sanana. Ini saya akan mengerjakan tugas ETS desain jaringan dan komunikasi data. Yang perlu diperhatikan itu adalah X adalah DCP 9 pada NPM. Jadi DCP 9 NPM saya, nah dari 10-nya 6, 56. Pengerjaan berupa video dan memberikan wajah. Dan saya menggunakan Bandicam ya, tidak pakai OBS karena belum install. Jadi saya akan menjelaskan dari soal dan jawabannya. Saya akan mengupload ke YouTube serta memberikan file berupa PDF. Oke, kali ini soal pertama. Jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Oke, saya akan jelaskan ya. Jadi fungsi setiap layer OSI model 7 layer. Yang pertama adalah physical layer, mengatur media fisik dan transmisi bit antar perangkat, kabel, sinyal listrik, frekuensi, port, dan sebagainya. Serta data link layer, mengatur pengiriman data antar dua perangkat yang terhubung langsung dengan MAC address, frame, dan error detection. Yang ketiga, network layer. Layer itu menentukan alamat IP dan jalur terbaik untuk mengirim paket data atau routing. Yang selanjutnya, transport layer, menjamin data dikirim lengkap dan berurutan protokol TCP UDP. Yang selanjutnya, session layer, mengatur pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antar aplikasi. Yang selanjutnya, presentation layer, mengubah format data agar bisa dimengerti aplikasi. Contoh, enkripsi, kompresi, format file. Selanjutnya, application layer, layer paling atas, tempat aplikasi pengguna berkomunikasi dengan jaringan HTTP, SMTP, FTP, DNS, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Model OSI, Open System Interconnection, merupakan model konseptual dengan 7 lapisan yang menjelaskan cara kerja komunikasi data dalam jaringan komputer secara berurutan dan teoritis, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. OSI dibuat oleh ISO sebagai standar pembelajaran dan pemahaman konsep komunikasi jaringan, sedangkan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah model jaringan yang digunakan secara nyata pada Internet saat ini. TCP atau IP hanya memiliki 4 lapisan utama, yaitu Network Access, Internet, Transport, dan Application. Model ini dikembangkan oleh DARPA dan menjadi dasar komunikasi antar perangkat di seluruh dunia. Nah, selanjutnya perbedaan utama terletak pada jumlah layer dan penggunaannya. OSI digunakan sebagai model teori untuk menjelaskan konsep jaringan secara detail, sedangkan TCP/IP adalah model implementasi yang digunakan langsung pada sistem komunikasi nyata. Selain itu, OSI bersifat umum. Bersifat umum ya, tanpa protokol tertentu. Sedangkan TCP atau IP memiliki protokol nyata seperti IP, TCP, DP, HTTP, FTP, dan DNS. Dengan kata lain, OSI menjelaskan bagaimana jaringan seharusnya bekerja, sedangkan TCP atau IP menunjukkan bagaimana jaringan benar-benar bekerja di dunia nyata. Oke, selanjutnya bagian 2, soal subnetting. Alamat jaringannya 192.65.024. Jumlah networknya 1 karena per 24 belum disubnet. Nah, selanjutnya jumlah host per network. Network dihitung dengan rumus 2 pangkat 8 kurang 2 sama dengan 254 host. Nah, dua alamat dikurangi karena satu digunakan sebagai network address 192.168.65.0 dan satu sebagai broadcast address yaitu 192.168.65.255. Jadi rentang IP host yang didapat digunakan adalah 192.168.65.1 sampai 192.168.65.254. Dengan demikian, bit jaringan 192.168.65.0 atau 24 hanya terdapat satu network dengan 254 host yang dapat digunakan. Yang kedua,
diberi alamat 172.16.0.0/16 dengan kebutuhan X1 subnet atau 51 subnet. Alamat awal hanya memiliki subnet mas 16 atau 255.255.0.0. Untuk mendapatkan minimal 51 subnet, perlu menjaring nilai N, sehingga 2N lebih dari sama dengan 51. Hasilnya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jika diperlukan tambahan 6 bit untuk subnetting, maka subnet baru adalah per 22. Hasil dari 16 tambah 16. Subnet mask per 22 setara dengan 255.255.252.0. Setiap subnet per 22 memiliki 2 kurang 22 untuk huruf kurang 2 sama dengan 1022 host yang dapat digunakan. Dengan demikian, jaringan 16.0/16 dapat dibagi menjadi 64 subnet, masing-masing berisi 1022 host per subnet. Oke, yang nomor 3 diberi alamat jaringan 172.16.65.0/24. Untuk subnet ini, subnet mask per 24 menunjukkan 255.255.255.0. Alamat jaringan atau network address adalah 172.16.65.0. Sedangkan broadcast address adalah 172.16.65.255. Sedangkan tentang alamat IP-nya dapat digunakan untuk host adalah 172.16.65.1 sampai dengan 172.16.65.24. Jumlah host yang dapat digunakan sama seperti per 24, yaitu 254 host. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 4, diberi alamat IP 192.168.20.0/2x, yaitu 192.168.20.0.25. Karena X sama dengan 5, maka subnet mask menjadi 25 atau 255.255.255.128. Dari subnet mask tersebut, jumlah bit untuk host adalah 7 bit, yaitu 32 dikurangi 25, sehingga jumlah host per subnet adalah 2/7 kurang 2 sama dengan 126 host. Dengan pembagian dari 24 menjadi 25, maka jaringan 192.168.20.0/25 terbagi menjadi 2 subnet, masing-masing memiliki 126 host yang dapat digunakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk Pak Cir atas tugasnya. Saya Alex Yusanana dengan NPI 14824000056. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.